ini siapa kayak gitu. Romo ini siapa? Kayak cari tahu ternyata ini salah satu Romo rektor ketika di seminari. Bukan suara lu. Iya, tapi Iya. itu Bukan ini suara. sih. Ini persis banget kayak kalau dia lagi kena sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di YouTube channel Padepokan Malam Kliwon. Betul sekali. Selamat pagi, siang, sore teman Kliwon dimanapun Anda berada, di Hong Kong, di Aceh, di manapun, di Kediri, Ya, Banyumas, Kalimantan, dan lain-lain yang sering absen ya. Semoga sehat selalu, bahagia selalu, dihindarkan dari segala penyakit amin. dan kesusahan. Ya, kita juga mau mengucapkan terima kasih karena di perbincangan Malam Kliwon kali ini kita sudah disupport sama teman-teman dari Satoru Jakarta. Betul sekali, Uy. meja ini seperti yang kita bilang Hmm. adalah meja untuk teman Kliwon yang punya usaha apapun, silahkan, monggo, nanti kita promosikan. Nah, di sini udah ada banyak macam produk yang dimiliki sama Satoru Jakarta. Ya, Ada crunchy salmon aburi. wah, Ini salmon mentai kanape ya. wah, Terus kenapa? kenapa ya? Orang Jepang apa Betawi nih? Iya, Salmon mentai kenapa? Iya, iya. loh. Ini ada salmon mentai rice. Ini Ah. favorit gue. Ah, masa? Ada, iya bro, enak banget ini bro. Oke, bagi. Inari spicy salmon. Ah. Ada, wah macam-macam. Pokoknya teman-teman silakan langsung kepoin makanan sushi dari Satoru Jakarta. Betul, Instagramnya ya, itu Di ya. sini, ntar kita capture ya. Oke, mantap, terima kasih. Satoru Jakarta. Nah, Ya. oke, kita sudah kedatangan siapa bro? Ini dia nih, satu teman Kliwon dari Tanjung Pinang. Oh, Tanjung Pinang mas. Iya, Tanjung Pinang. Bukan Purwokerto. Ah, jauh Mas. Panjang Oh, perjalanan. panjang perjalanan. Tapi aslinya dari Tanjung Pinang. Iya, kuliah sama sekarang di Purwokerto. Oke, siap. Berarti Tanjung Pinang itu Bangka, Kepulauan Riau. Kepulauan Riau. Kepulauan Riau, Sebelahnya Batam. sebelahnya Ah. Batam. Iya. Oke, Nah, di selamat Bang- datang dulu nih Iya, buat terima Mas kasih. Debrito. De Brito, Kolose De Brito. Wah, Gonzaga. Sehat ya Mas Debrito ya. Alhamdulillah sehat. Ini teman Kliwon dari 2019 cuy. Iya, cuy. Early banget dia, early adopter. Betul. Dari lagu pembukaannya belum ganti. Oh iya masih yang lama. Iya, masih yang lama. Wengi dulu. Bang Wetan Iya. dong. Ya Bang Wetan malah. Heeh. Iya. Gitu. Bang Lesahin. Nah, bener. Terima kasih ya Mas De Brito sudah Sama-sama. setia bersama kami dan sekarang udah mau berbincang bersama kami. Pengalaman supranatural, horor atau apapun itu yang monggo silahkan diceritakan ke teman Kliwon. Iya. Sekarang nih. Enggak. Kemarin. Kemarin. Nah, gimana tuh caranya? Oke, ya. Ceritanya ini di tahun kurang lebih 2012 lah. Ketika saya masih SMA. Sekarang kan udah tua nih. Waktu itu masih SMA di seminari. Ya, di Seminari? Seminari. Boleh disebutkan seminarinya? Seminari Mertoyodan, Boleh. Magelang. Oke. Oke. Ya soalnya udah common ya banyak Betul. cerita. Aman. Iya. Cerita kita juga ada tuh dari seminari waktu itu Ada kan. 3 Mm-mm. kali, udah banyak. Iya. Banyak lah, beberapa didengerin juga kok. Mm. Nah, jadi waktu dulu di seminari, masuk seminari 2012, terus kita tuh kalau di seminari di awal masuk itu kita ada karantina 40 hari. Itu nggak boleh keluar. Dan maksudnya belum ada jatah ambulasi bahasanya, jalan-jalan keluar Iya, gitu nggak. iya, Kita di dalam seminari dan memang juga akses ke angkatan lain dibatasi. Oh. Biar lebih apa ya, bonding sama angkatan sendiri gitu ya. Untuk gadget? Untuk gadget sama sekali kalau di seminari nggak boleh, Ya. kecuali hari Minggu kedua. Iya, iya. Itu pun kalau dikunjungi. Kalau kayak saya, orang tua di Tanjung Pinang nggak pernah dikunjungi selama Iya, di iya. seminari. Ya gitu. Jadi memang nggak ada apa-apa. Internet juga nggak ada. Kita pokoknya dulu kalau ada berita koran lah. Sedih banget emang, kayak hidup di balik batu kayak gitu. Nah, memang kalau di awal ketika karantina itu banyaklah cerita-cerita dan memang sudah sangat ini ya. Salah satunya misalnya yang terkenal Mr. Pantofel kayak gitu. Nah, Ya. tapi ini ceritaku di setelah Mr. Pantofel. Jadi
waktu masuk awal memang sering ya didatangi Mr. Pangtovel kayak gitu, dan ini udah hampir kurang lebih waktu itu 2 minggu atau 3 minggu lah, lupa ya, udah 12 tahun yang lalu. Nah, waktu itu teror Mr. Pantofel udah berakhir, jadi ini mulai berani kalau malam ke kamar mandi. Kita kan di asrama itu kan tidurnya bareng nih, 100 orang di satu barak gitu ya. Kasurnya atas bawah kayak kalau di film-film perang gitu tadi ya. Bang Bed. Nah, kasurnya iyalah besi, terus kita cuman kayak alasnya tuh sendal itulah, karet tipis banget. Iya. Kayak gitu. Nah, itu terus udah berani ke kamar mandi nih ceritanya. Kurang lebih jam 3 karena di dormit ada jam, aku keluar jam 3 ke kamar mandi terus. Nah, karena kepo nih, kan nggak boleh nih ke angkatan lain. Ya, pernah sih jalan ke angkatan lain, cuman pengen lihat nih kalau malam suasananya kayak gimana sih, kayak gitu kan. Angkatan lain ini. Ya kan jadi angkatanku itu yang paling pertama, kita di paling belakang. Oke. Jadi satu komplek di sini angkatan pertama, ada lorong kayak gitu, nih angkatan kedua. Di sini lapangan bola. Oke. Nah, jadi di malam itu jalan nih dari kamar mandi, ini dormit ya. Terus kita ke kamar mandi di sini, ruang kelas. Nah, ini ada jalan iseng nih ke jalan itu, ngelirik ke angkatan kedua yang ada di ujung. Ini lorongnya panjang, kayak gitu di ujung. Nah, di sana nanti kelihatan ada aula, terus ada perpustakaan kayak gitu. Nah, pas lagi ngelongok ke sana, ngelihat ke sana, tiba-tiba tuh ada pastor pakai jubahnya tuh udah jubah putih nih, tapi dia parasnya Belanda. Romo-romo Belanda gitu, romo-romo zaman dulu lah. Ya sekarang juga masih banyak sih romo Belanda. Nah, ada romo Belanda manggil dari ujung kayak gitu, manggil. Nggak ngomong, cuman lambain tangan. Nah, di situ nggak menaruh kecurigaan karena lebih takut kalau kena hukum. Iya kan? Baru awal masuk, terus jam 3 kelayaban gitu, dipanggil takut kena hukum. Akhirnya ada samperin nih. Samperin, ditanyalah sama Romo itu pakai bahasa Indonesia tapi aksennya Belanda gitu ya. Kurang lebih kayak, ngapain kamu jam 3 di sini kayak gitu. Ya terus bilang, maaf Romo, saya habis dari kamar mandi. Ya ngapain ke sini, kamar mandi kan di sana kayak gitu. Saya iseng aja pengen lihat angkatan lain kalau malam kayak gitulah kurang lebih. Terus ya Romonya itu kayak ngasih nasihat gitu, kayak jangan kelayaban gitulah malam-malam jam 3, ngapain juga, mending kamu istirahat kayak gitu. Dan terus dikasih kayak nasihat gitu, kayaknya semoga betah di seminari, terus rajin belajar. Nah, semoga jadi Romo, bilangnya gitu. Terus habis itu di terakhir saya tuh diberkatin. Jadi dibikin tanda salib di dahi gitu loh, Mas. Nah, diberkatin, dan di situ masih normal aja karena tangannya nggak dingin, nggak ada panas, nggak ada apa ya, kayak biasa gitu aja, biasa aja pokoknya. Nah, habis diberkatin dibilang udah kembali ke kamar kayak gitu. Akhirnya ya masih takut kan, takut kena hukum gitu. Ya udah balik aja ke kamar. Terus Romonya ini ya, aku juga nggak lihat ke belakang ya, pokoknya langsung balik aja, langsung ke kamar tidur. Dan itu nggak cerita sama siapapun memang. Selama di seminari aku nggak pernah cerita itu sama siapapun. Nah, cuman kan kalau misalnya itu memang makhluk halus kayak gitu ya, Romo ini biasanya kita demam, sakit lah biasanya gitu. Ini tuh nggak kenapa-napa, gitu. Jadi pikiranku malam itu cuman ini Romo memang di seminari atau gimana kayak gitu, karena nggak pernah lihat dia mimpin misa di seminari atau sore-sore kadang kelihatan di lorong-lorong kayak itu di angkatan, nggak pernah. Oh, pikirannya juga cuman paling ini lagi kunjungan lah ya ke seminari kayak gitu. Nah, dan nggak pernah nggak ada menaruh curiga jam 3 keluar. Karena memang kalau di seminari maksudnya Romo-Romo tuh ada kebiasaan ibadat pagi juga kan, ibadat bacaan gitu jam 3, ibadat brevir namanya. Itu kayak ya biasa aja, mungkin dia mau ke kapel gitu, dilalah ketemu kayak gitu. Ya udah biasa aja, nggak ada kenapa-napa, dan nggak berani cerita karena takutnya juga kalau cerita nih teman-teman tahu diaduin gimana gitu kan. Nah, ada yang ini ya. Ngepoin. Takutnya kayak gitu aja. Masa baru pertama langsung dihukum. Dah, itu cerita di keep sampai tahun kedua. Ketika tahun kedua di seminari, waktu itu
di daerah Domus Patrum itu tempat tidur kamar-kamarnya Romo lah. Tapi Romo-Romo rektor, Romo-Romo yang lain lah, yang keuangan dan lain sebagainya, rumah tempat makan Romo kayak gitu. Di dindingnya tuh memang banyak foto. Foto-foto seminari zaman dulu, zaman awal, dan Romo-Romo juga ada di situ. Cuman ini ketemu fotonya itu ketika di kapelnya Romo. Jadi kita setiap angkatan punya kapel dan ada kapel besar juga. Cuman ini di dalam Domus Patrum memang ada kapel. Waktu itu pernah masuk ke kapel itu nyari piala gitu, siborinya Romo, ngambilnya kadang ada yang di situ. Nah, nggak tahu gimana ketemu ada foto kayak gitu. Ada kayak foto Romo Belanda lah. Itu bukan di Pigora gitu, nggak, cuman kayak foto selipan gitulah, kayak keselip gitu fotonya. Ambil, lihat, baru sadar ini kayaknya Romo yang ketemu waktu di tahun pertama. Kayak gitu. Ini kayaknya Romo yang waktu itu aku ketemu di tahun pertama. Nah, di situ juga cuman ngelihat, nggak curiga, nggak apa, ya udah pergi aja gitulah. Udah gini. Baru suatu hari itu kayak iseng gitulah istilahnya, kayak nanya. Kita kan seminari ini udah lama ya, udah hampir 100, angkatanku 101, berarti kan udah 100 tahun lebih. Iya. Ini siapa kayak gitu, Romo ini siapa, kayak cari tahu. Ternyata ini salah satu Romo rektor ketika di seminari. Dan dia itu sudah meninggal di tahun 1900-an sekian lah. Kayak gitu. Jadi itu, sorry Mas Dibri itu nanya ke siapa tuh? Nanya ke temen gitu, terus kayak searching aja kan, pasti kan di seminari ada kayak album, terus di di ada Google. namanya dong berarti. Nah, namanya tuh nggak ada. Ada cuma lupa. Tapi namanya Belanda lah, ada Van gitu lah. Tapi bukan Vanjik. Ya. Van Dijk, Virgil. Iya, Virgil. Mau disundul Mas. Kayak gitu. Makanya terus tahu, terus langsung ya udah kayak gitu. Dan ya udah cukup tahu, udah di situ juga takut sendiri karena kejadiannya udah lewat kayak gitu. Nah, terus kalau nggak salah waktu itu pernah baca jadi kita di setiap buku angkatan, setiap angkatan itu ada buku angkatan. Betul. Isinya refleksi cerita tentang selama di seminari kakak-kakak. Nah, itu saya lupa pernah baca yang angkatan berapa, dia menceritakan hal itu juga. Ketemu si Romo ini. Nah, Romonya sama apa nggak tahu ya, tapi kurang lebih ceritanya sama, ngelihat pas malam. Kejadiannya lah ya. Iya, kejadiannya tuh ngelihat pas malam. Terus juga di situ dibilang juga kalau dia diberkati juga. Cuman itu angkatan berapa waktu itu lupa. Bukunya kan beberapa aku sering baca karena di perpus, turunan kakak-kakak gitu kan. Kayak gitu ceritanya. Jadi ya itulah. Cuman plot twistnya Romonya berkatin bilang semoga jadi Romo, saya keluar sekarang. Malah nggak jadi Romo ya? Malah nggak jadi Romo. Kayaknya Romonya kesel deh sekarang. Iya. Bentar lagi mau nongol lagi Mas di kamar Mas. Marahin pakai bahasa Belanda gimana? Apaan? Itu bahasa Jerman, Wah, kayak lebah begitu. Lu nonton Hitler marah kan begitu. Itu Jerman. Iya, makanya tadi gue bilang ini Jerman ya, bukan Belanda. Oh gitu. iya, Salah. Yung orang. Ya, you orang. nyari pitung kalau itu. Itu nyari pitung kalau itu. Iya. Ya, kayak gitu. Orang. Ya kan. Kok gitu ya? Wah, orang ngapain jam 3? Enggak, itu bukan Belanda kayaknya ya. Susah juga ya nirunya. Kurang lebih kayak kamu ngapain di sini jam 3? Bukannya tidur malah kelayaban. Kelayaban kan. Dia ngomongnya gitu. Ya kurang lebih aksennya kayak gitu. Oh, anjir Ya. ya. Apa pas habis begitu kembali ke kamar, istirahat. Besok ini Tahu nggak kayak siapa? Romo Magnis. ya kurang lebih kayak Romo Magnis. Kalau Iya. tahu Romo Magnis kayak gitu. Kenapa aduh, Pak? Iya, Kok langsung aduh gitu. gue tuh kebayangnya kayak ini Rudy Wawor gitu. Ya. Iya kan? Kalau lagi jadi peran-peran biasanya menir kan menir, aksennya seperti iya. itu ya. Ya. Menir. Hmm. The Burrito. Nggak tahu nama gua dong pas itu. Cappuccino buatanmu. Udah jadi orang Numero Itali. uno. Udah jadi 3. Iya. Jerman, Jadi Italia, orang Belanda. Ngomongin Euro apa? Emang tetangga kan, tetangga Iya, ya. Iya. Oke. Mas De Brito, tadi kan sempat disinggung tuh di awal kalau ada urban legend di seminari Yudan itu adalah Mr. Pantofel. Pantofel. Ya.
Itu seperti apa sih Mas ceritanya? Ini pasti banyak yang belum tahu soalnya. Betul. Oke, kalau Mr. Pantofel itu ya, itu biasanya kita tahun pertama pas datang sama tahun keempat ketika teman-teman udah mau lulus. Ya jadi gini, seminari itu 4 tahun SMA-nya. Iya, 4 tahun. Waktu itu udah sempat kita bahas kan, Benar, kelas benar. 0, 1, 2, 3, 4 Betul. gitu. Terus Nah, Kelas 0, 1, 2, 3 kalau Mr. Pantofel itu biasanya ketika kita tidur, ya namanya kita baru datang tidur di kasur kayak gitu kan kadang nggak nyaman ya. Apalagi waktu itu saya kan tidur di atas, di bed atas. Oh ya. Itu aja kayak kalau mau ke kiri pasti kebangun, ke kanan mau kebangun karena takut jatuh Betul. kan. Nah, Iya. kadang tiba-tiba nggak tahu jam berapa ya, mau melek aja nggak berani kan. Itu nanti ada suara kayak sepatu, tok, 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 tok kayak gitu. Dan itu satu angkatan saya berseratus gitu ya, itu pasti semuanya mendengar itu karena bener-bener ngalamin berapa malam tuh tok, tok, tok. Nah, yang seremnya kalau berhenti pas di atas kepala. Ya kita kan tidurnya di bed begini ya. Ini bed bagian sini, ini bagian atas. Di atas kepala sini. Biasanya kayak jalan kan, tok, tok, tok. Di belakang kepala Iya, berarti. di belakang kepala. Iya. Jadi kan kayak kasur di tengah, terus di sini ada lemari gitu ya. Nah, di antara lemari kan ada jalan. Nah, itu di situ tok 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 berhenti. itu suaranya bener-bener di belakang Iya, kepalanya. di atas kepala. Tapi nggak ada yang pernah berani untuk nengok atau ngecek gitu. Mungkin ada teman-teman ya, tapi kalau gue nggak berani, jujur aja. Tapi Mas sempat ngalamin itu. Ada suara Sering. Itu beberapa kira-kira setelah 2-3 hari di seminari, itu berapa malam pasti didatengin. Sampai pada satu titik waktu itu tuh kerasa gitu di atas kepala, terus nasi merem gitu di kasur kayak iya apa namanya, saya di sini mau jadi romo, mau belajar, tolonglah didukung, dibantu kayak gitu. Nah, tapi setelah malam itu emang udah nggak pernah disuarain lagi. Kayak gitu. Setelah ngomong itu ya, nggak pernah disuarain lagi. Tolong dibantu. Tolong dibantu. Pak Tarno lu. Minta dibantu. Wah, bikin apaan mau ngurus dokumen tolong dibantu. Ya, Orang kelurahan didukung ya Wah. kan, kayak pokoknya kurang lebih kayak gitu, dan itu udah nggak pernah diganggu lagi sih setelah itu. Makanya berapa hari kayak kadang kebangun gitu kan, nggak denger, makanya pas yang itu berani ke kamar mandi. Itu mah berapa malam didatengin nggak berani ya, Iya. lagi suara terus kepengen kamar mandi diikutin di belakang, terus kata misternya saya juga mau ikut. Nggak lucu kayak gitu. Agak yang gua khawatirin jubah Harry Potter tuh ada di Mortoyudan sebenarnya. Jubah Jubah yang menghilang. menghilang. Jadi suaranya doang. Protok. Protok. Gitu. Itu urban legendnya sih Mr. Pantofel Mr. itu. Pantofel itu yang paling Itu pasti. semua angkatan tahu tuh. Semua angkatan. Kalau Mr. Pantofel sama Mr. Potato enakan mana? Enakan Mr. Popo. Enak di kelamut apa gimana tuh? Di kelamut Mr. Popo. Mr. Popo. Ya, Kapan kita podcast lagi? Iya nih, aduh udah lama gak ketemu ya. Iya. Tapi ada nggak Mas kejadian di seminaris gitu yang teror si Mr. Pantofel ini membuat maksudnya efeknya tuh bukan ke pribadi gitu, tapi kok semuanya dengar terus jadi Kalau kabut. Iya, kabut iya. gitu. ada sih. Ini kalau ini ceritanya kakak kelas sih. Ini Oh, bukan kocak sih kalau aku angkatan bilang. Mas Enggak. ya? Oke. Angkatan kita lebih ke pemberani sih sebenarnya. Ini cerita kakak kelas. Jadi semua teror itu kan dialami ya sama semua seminaris. Nah, ini cerita kakak kelas. Dia itu jadi semua seminari itu kan seangkatan keteror Mr. Pantofel. Mereka ini ketakutan ceritanya. Karena diteror, ketakutan. Akhirnya mereka itu di suatu malam mereka gotong Bunda Maria dari kapel. Kan kita setiap angkatan ada kapel ya. Jadi Bunda Maria digotong, bawa ke dalam dormit, rosario dah mereka di situ di dormit kayak gitu. Bentar, ini kan patung Bunda Maria gede. Ya seorang lah. Ya, Bunda seorang. Maria ini seorang lah. Digotong rame-rame tuh. Iya digotong rame-rame pakai lilin kayak gitu. Perarakan gitu lah. Bawa ke dalam dormit, terus mereka rosario di situ kan. Kayak rosario terus tiba-tiba romonya datang. Ngapain lo di sini semuanya? Pencurian patung. Tapi keren sih. Maksudnya dalam kondisi panik
outputnya tetap berdoa gitu loh. Iya, Dan karena effort gitu. Ayo kita pindahin yuk. Kita Enggak, doa maksudnya bareng. kenapa nggak berdoanya di kapel aja? ya Nah mungkin iya, kenapa nggak di karena diterornya kan di situ? dormit. Di dormit. Oh, biar dormitnya bersih gitu. Iya. Itu siapa yang ngidein tuh? Kan pasti ada yang Pasti ada satu orang tuh Pasti kayak gitu ada ya. nih. kita bawa patungnya tuh Bunda Maria ke sini ya. Enggak, mungkin awalnya gini. Kita rosario aja nih di dalam. Pasti kan Nah, gitu. Terus ada iya. yang nyeletuk. Patungnya Pakai mana? patung asik kali ya. Biar kusuk, biar kusuk. Iya. Astaga. Yang Bunda Marianya begini ya, kurang lebih ya. Iya. Biar dia berkati dah tuh semuanya. Iya. Tapi kan tidak mengurangi esensi si Mr. Pantofel itu. Apakah Mr. Pantofelnya nggak ada lagi? Siapa tahu tetap ada tapi nyeker. Nah, nggak jadi kedengeran nggak ya. kedengeran. Iya. Atau sekarang Mr. Hijack Sandal gitu. Udah ada suaranya. Kalau enggak Mr. Krok gitu ya. Nah. Bunyinya Iya. ngoek ngoek ngoek. Mr. Crocs. Aduh. Gak serem lagi. Tapi memang kehidupan seminari itu banyak banget sih, maksudnya yang bisa diceritakan gitu ya, dari yang senang, dari yang spiritual horornya seperti ini sampai ke cerita yang nggak enaknya. Dalam artian ya kan gue juga banyak teman-teman cabut dari seminari gitu yang nggak enaknya tuh bukan kangen sama orang tua, itu udah jadinya udah terbiasa. Kalau lagi sakit, Iya. kalau lagi sakit dan ya sakitnya tuh maaf ya mungkin udah sampai parah dan lain-lain. Nah itu tuh gimana sih Mas detailnya? Maksudnya ada nggak yang sampai dirawat di rumah sakit atau? Oh, ada. Itu sering dulu kalau teman angkatan Ya kan? saya penyakit yang paling apa ya, nge-hype di mereka turun berok. Oh baik. Ya. Karena Gak tahu. Pokoknya kalau misalnya teman-teman tiba-tiba ada ke rumah sakit, kenapa hernia? Kayak gitu. Gak ngerti juga gara-gara apa. Tapi beberapa teman ada tuh kayak gitu. kan biasanya hernia itu berkaitan sama olahraga berat kan, angkat beban atau Iya. apa gitu. Ya mungkin ada kegiatan mereka kayak kita kan di seminari juga banyak UKM kayak eskul. Mungkin salah satu eskulnya kan Iya. setting-setting gitu ya. Dekor misalnya dekor. Mungkin ngangkat-ngangkat level Iya. gitu kan, Mungkin berat bisa jadi. kan. Oke, tadi tuh kita udah denger cerita yang horor menimpa personal gitu ya, perorangan, sampai yang outputnya kocak, rame-rame. Ada nggak sih Mas kalau yang dengernya tuh lebih ini malah outputnya tuh tragis gitu? Ya, ada sih. Kebetulan kejadian di angkatan sih. Dan ini Oke. salah satu teman kami yang kami cintai sampai sekarang. Bahkan teman kami ini sering kita ziarah ke makamnya. Jadi meninggal. teman angkatan ada yang meninggal ketika di hari bahagia gitu. Maksudnya ketika di hari apa namanya? Kedatangan orang tua di minggu kedua itu. Ya Allah. Ya, itu kita juga cukup kaget ya seangkatan gitu. Karena dia memang anaknya tuh baik, rajin berdoa, Oke. nggak pernah bikin kenakalan, pinter juga, kayak gitu. Dan di hari kunjungan keluarga itu memang Tuhan lebih sayang sama dia kayaknya. Jadi ceritanya teman saya ini lagi menyambut keluarganya gitu di depan seminar itu kan biasa kalau minggu kedua pada gelar tikar. Nah, dia kejatuhan dahan pohon. Dahan pohonnya tuh ya lumayan gede sih. Ada kali sepaha saya tuh ada. Tapi Gede kan banget. Dari dari tinggi. tinggi. Dan itu emang waktu itu suasananya agak gerimis. Kebetulan pas kejadian saya lagi ke Jogja. Waktu itu papa lagi datang ke Jogja, jadi saya ke Jogja karena waktunya panjang kan. Kita kalau kunjungan orang tua sampai jam 3 jam 4 kayak gitu. Tiba-tiba dikabarin ada yang meninggal. Kayak gitu. Nah, itulah detail kejadiannya, dia lagi nyambut orang tuanya. Kejatuhan dahan pas di kepalanya, pendarahan, dibawa rumah sakit. Enggak selamat. Udah nggak kayak gitu. ketolong. Padahal paginya itu kita tuh habis bikin baju. Jadi kalau kita di seminari dibagi jadi kelompok gitu ya. Namanya bawil. Itu bawil 7. Kelompoknya saya, kita habis bikin baju tuh. Bikin baju seragaman. Nah, karena papa saya datang, difotoin sama papa. Jadi kita foto bareng-bareng kayak gitu. Siangnya kejadian itu. Diantarkan sama orang tuanya ke rumah sakit. Ya, pokoknya Aduh. ambulan langsung kan ke rumah sakit di Magelang, tapi nggak selamat. Terus akhirnya meninggal, disemayamkan juga di kapel seminari waktu itu sebelum dimakamkan di dekat rumahnya. Oke. Itu sih kejadian yang apa ya, di angkatan itu buat kita
masih tahun pertama ya, masih tahun pertama kehilangan teman, karena kan kita sebagai satu angkatan kan harus solid ya, kehilangan teman angkatan kayak gitu. Sedekat itu dan masih melanjutkan kegiatan sehari-hari setelah pemakaman, setelah kehilangan. Rasanya gimana tuh Mas? Maksudnya bukan rasanya gimana ya, tapi itu satu dormitori dong pasti dong. Iya, satu dormitori. Jadi, nah kebetulan ini teman saya itu bednya persis di sebelah saya. Jadi di sebelah Mas De Brito. ya saya di sini, teman saya di sini, dan sama-sama di atas. Jadi memang beberapa hari saya nggak berani tidur hadap ke kanan sih. Ada efek takutnya atau gimana sih Mas? Iya, walaupun dia anaknya baik ya, dan dia ini cenderung pendiam memang. Cenderung pendiam. Terus ya itu, saya sih takut ya karena sebelahnya persis, tapi lebih takut teman saya yang di bawahnya persis. Kayak gitu. Jadi dia selalu berpikir kayak, nih kalau misalnya tiba-tiba di atas ada ngerek kayak gitu kan. Nah, tapi sebatas itu, dan mungkin karena dia baik tidak terlalu banyak ganggu sih. Cuman beberapa teman sering lihat dia masih di kelas, malam-malam belajar. Ada teman yang ngelihat kayak gitu, dan ada juga yang teman pernah ngelihat dia jalan di lorong beberapa hari, karena kita habis kejadian meninggalnya teman itu berapa hari kan kita doakan, kita rosario di kapel, melakukan permenungan gitu kan. Maksudnya kita doa buat dia lah kayak gitu. Nah itu apa namanya, salah satu hal yang membekas banget lah kayak gitu. Karena anaknya baik gitu loh, nggak pernah nakal, nggak, bahkan ngomong kotor aja dia nggak. Ngomong kotor aja nggak. Makanya sebenarnya ketika di akhir-akhir itu dia mulai ngatain. Maksudnya? Jadi anaknya polos kan. Nah, nggak pernahnya ngatain teman-teman. Dia waktu itu pernah sama saya ketika lagi ganti baju di kamar gitu kan, biasa kan ganti baju kaos habis kelas gitu. Ada panu lah, namanya anak asrama ya. Terus tiba-tiba dia langsung ngomong, ada panu di pundakku kayak gitu. Tuh anaknya nggak pernah kayak gitu. Terus lu kenapa? Berapa hari kemudian ternyata dia dipanggil Tuhan. Dengan cara seperti itu. Makanya di angkatan kita selalu bilangnya dia malaikat pelindungnya angkatan kita lah. Izin Mas, karena cuma beliau yang ada satu angkatan yang satu angkatan cuma berpulang. beliau. Ada teman satu yang meninggal tapi nggak jadi. Karena di prank. Maksudnya gimana? Jadi kalau ini ceritanya lucu ya. Jadi ada satu teman dari Batam juga. Dia keluar, lalu waktu itu kita di Facebook gitu kan, di Facebook ngelihat kalau misalnya dia meninggal gitu, meninggal gara-gara kecelakaan, karena fotonya tentang motor di malam hari, kayak gitulah. Akhirnya kita punya dengar kabar kan, karena kita kan minim kabar ya, internet nggak bisa segala macam, minim kabar, katanya dia meninggal. Akhirnya kita tuh udah ini sama doa rosario, renungan tentang dia, fotonya dipajang di proyektor, di kapel, kita doa-doain gitu. Ternyata ada orang yang nggak seneng sama temen gue ini gitu, nggak seneng, diposting kalau dia meninggal. Ternyata anaknya masih ada. Terus dia bikin status lagi, lo nggak jadi meninggal anjir. Itu udah didoain satu kapel. Udah didoain satu angkatan. fotonya udah rest in peace bener. Enggak lucu lu bercanda bener lu. Bukan dia. Iya, temennya maksudnya nggak itu suka. temennya. Iya. Enggak bener. Iya. Nggak jadi dia meninggal. Jadi kita satu angkatan cuman satu itu aja yang meninggal. Tapi selama Mas di seminari berbicara tentang berpulang gitu ya, ada cerita lagi Mas mungkin? Ada. Jadi temanku yang meninggal ini itu satu setelah yang paling terakhir meninggal. Jadi terakhir ada yang meninggal di seminari juga, lalu nggak ada baru temanku. Nah tapi kalau yang cerita yang ini dari kakak kelas, karena belum masuk ya waktu itu, cuman ini ceritanya juga lumayan apa namanya hype lah. Dia tuh meninggalnya, nah ini juga banyak kalau di searching di Google, meninggalnya ketabrak, keserempet truk. Jadi kan jalan depan Magelang itu kan memang bus truk gede. Ada sempat ada di artikel. Ada, searching aja kalau misalnya kecelakaan seminaris ketabrak gitu ada pasti. Itu keserempet truk ketika dia dari Indomaret. Dia habis jajan gitu. Ya habis jajan terus keserempet truk, meninggal. Nah, itu disemayamkan di seminari di kapel yang sama itu. Cuman ceritanya ketika malam itu
nggak ada angin, nggak ada hujan, itu semua jendela-jendela kapal tuh kayak brak-bruk kayak gitu. Ngebuka nutup gitu. Iya, jadi apa bukan nutup tapi kencang banget. Dar ketika malam. Dan di angkatannya juga di dormitnya katanya juga kayak gitu ceritanya. Itu yang makanya versi seremnya. Terus yang temanku sih gak ada yang serem-serem banget, tapi dia malah lebih ngejaga angkatan sih. Kayak gitu. Oke, tapi boleh di searching berarti itu artikel Cari tadi ya? coba aja di Google ada kok. Oke. Bahkan yang temanku juga di Google tuh ada masuk. Searching aja kayak seminaris meninggal kayak gitu-gitu ada. Oke. Ya. Kalau yang meninggal lagi malah di angkatanku di tahunnya aku tuh yang Romo Rektor. Kalau tahu Romo Rektornya ikut Jakarta Marathon. Waktu itu niatnya buat mencari dana, tiba-tiba meninggal ketika lagi Lari. jogging. Itu bahaya banget ya sebenarnya. Jantung ya biasanya yang Jantung. Jantung soalnya. Dua kejadian itulah kalau tentang dipanggil Tuhan ketika di dalam seminari kayak gitu. Oke. Wah, tahu Mas De Brito datang bisa gua tanya keluarga gua yang emang udah jadi pastor dan lain-lain secara karena banyak gue lupa juga urban legend di bahkan cerita terakhir tuh yang kalau kita hitung udah jadi frater, udah jadi romo kali sekarang yang kalau masih lanjut. Kalau masih lanjut yang sampai NATO kan? Iya. Oh iya. Sampai NATO. Iya itu apa tanggal NATO apa ya? Doa Bapa Kami atau apa gitu jadinya. Iya pernah Lupa dengar lagi. podcast. Pokoknya yang dia ketemu sama juru masak ya. Juru masak. Iya. Itu juga seminar yang sama ya? Iya. Ya, Mertoyudan. Pokoknya kalau seminari di Jawa Tengah paling tua Mertoyudan pasti. Ada spot apa lagi? Spot apa lagi yang di Mertoyudan? Ini nggak apa-apa lah ya, banyak orang udah common juga kok gitu. Paling HI ini. Iya. Kalau ada Romo yang aman, nonton bro. PMK kan, Iya. Aman. Berita bisa aja. Enggak, yang bikin takut Romo Rektornya yang sekarang. Wah, diceritain setan nih. Makin gak ada yang mau masuk seminari ntar. Tidak ada, justru kan pengen membasmi. Bener, jadi Romo eksorsis gitu ya. Makanya banyak ke gereja. Kalau tiang imannya adalah sholat, kalau danu kita ke gereja. Betul. Kamu ikut ke gereja? Saya di masjid aja. Kayak jadi Sunda lu. Saya mah di masjid aja kan. Di Mertoyudan di spot mana sih Mas yang jadi momok buat para calon para seminaris inilah gitu? Ya sebenarnya hampir di setiap titik kayaknya ya. Karena kayak di angkatan pertama itu ada pohon matoa. Pohon matoa tuh pohon dari Papua. Iya. Gede banget, ada di tengah-tengah. Ya di situ juga katanya ada penunggunya. Terus lapangan bola. Iya. Aula paling lama. Aula tuh aulanya masih kayak teatrikal gitu ya. Jadi bawahnya masih ada Ini loh kayak ini apa namanya? ya undak-undakan. Auditorium. Bukan. Iya teater. Amfiteater gitu. Iya yang ada Iya. bangkunya tuh kayak gitu kan. Nah itu di bawah di bawah panggung kan ada ruangan kosong di atas ya itu kadang di situ. Sebenarnya sih kalau di aula pernah juga ketika LDK tapi waktu itu aku. Cuman ya biasalah. Waktu itu LDK suruh nulis refleksi gitu jam 12-an lah. Sendiri-sendiri kita disebar di seminari. Waktu itu semua seminari lagi keluar, punya agenda angkatan masing-masing. Kita LDK di seminari nulis refleksi pakai lilin doang satu. Nah itu dapatnya di aula, di sebelah aula. Ya biasalah tiba-tiba ada yang nangis di dalam kayak gitu, cewek kayak gitulah. Tapi kejadian-kejadian izin ya Mas ya. Kalau kita kan banyak dapat cerita juga dari pesantren. Dan banyak juga yang kesurupan gitu di pesantren. Di seminari pernah ada nggak Mas? Ada sih. Ada. Kesurupannya tuh Kesurupan karena masal atau kalau yang pernah saya alami ya, itu satu orang aja sih. Oke. Karena capek atau Iya, karena apa? triggernya apa, Mas? Triggernya. Nggak tahu ya. Pokoknya tiba-tiba dia waktu itu pernah kesurupan di angkatan kayak gitu. Waktu itu tahun kedua. Terus dia anaknya tuh kecil ya. Ya teman sendiri sih, tapi nggak mau nyebut lah. Maksudnya dia badannya tuh kecil, tapi emang kuat sih. Maksudnya sekel. Oh. Nah itu dia pernah ngamuk di dormit kayak gitu. Ngamuk. Jadi bed itu diambruk-ambrukin lah. Kan bed itu tersusun gitu ya. Pokoknya itu diambruk-ambrukin. Waktu itu kejadiannya kalau nggak salah Minggu
waktu itu kita habis ada agenda doa Legio Maria kayak gitu. Oke. Waktu itu kan terus ada ribut-ribut, ternyata dia apa kayak geser-geserin bed kayak gitulah. Oh, Pokoknya ngamuk, dibawa ke apa UKS-nya gitu, valet iya. namanya, ditenangin. Tapi pas malam-malamnya itu memang sempet ini sih, apa namanya, kambuh lagi kayak gitu. Kambuh lagi. Iya, jadi teriak-teriak lagi, kambuh lagi, terus habis itu dibawa ke apa namanya, kapel. Oke. Ya itu hampir seangkatan bangun gitulah. Itu Gara-gara dia. ya seangkatan ya pasti apa ya, karena ada teriak-teriak kayak gitu kan. Terus kita diajak ke kapel buat bantu doa kayak gitu. Apa mas Terus? penyebabnya? Penyebabnya kurang paham juga sih dia kenapa gitu. Pokoknya tapi pasti ada salah satu triggernya yang membuat ini. Iya pasti. Terus yang berperan untuk nyembuhin beliau itu apakah metodenya sama kayak di film-film yang sering kita tonton gitu Ah, atau gimana? ya apa namanya, kalau dia sih kayak ini sih, apa namanya, ada temen yang juga bisa lah. Pasti kan kita di angkatan tuh orangnya macem-macem ya. Nah itu ada dia bisa apa namanya, bisa nenangin gitu. Kayaknya dibisikin, nggak tahu mungkin metodenya lebih ke didoain secara Katolik, dan mungkin karena ini Jawa kali ya. Kayak mau apa, maksudnya kayak biasalah dibisikin pakai bahasa Jawa, diajak diskusi buat jangan ganggu atau apa kayak gitu. Wes mangan lur. Lah katanya Jawa dibisikin. Bener sih, nggak salah. Wes bolo. Piye bolo? Romo kok ngomongnya. Piye bolo? Lah, Tapi bener nggak sih katanya ada yang pernah kesurupan sampai bawa-bawa pisau? iya kita dapat kisi-kisi kayak gitu. Bener gak sih? Iya. Ya. Boleh ceritain nggak tapi? Kalau nggak boleh nggak apa-apa. Ya mungkin ini ya. Jadi waktu itu sebenarnya kejadiannya tahun keempat. Itu saya udah keluar. Saya cuma 2 tahun di seminari. Oh nggak sampai lulus. Nggak sampai selesai. Cuma 2 tahun. Di tahun keempat, apa namanya, yaitu dia katanya pernah malam. Kalau di tahun keempat kita tidurnya udah di kamar-kamar. Udah di Oh kamar-kamar. udah nggak di barak kamar. lagi. Oke. Udah di kamar-kamar. Terus dia itu ceritanya dari temen yang masih di dalam seminari gitu. Jadi dia ngelihat kayaknya waktu itu mereka habis makan mangga apa habis ngupas mangga gitu, naruh pisaunya sembarangan di deket mana gitu. Tiba-tiba malam dia bawa pisau, terus ngedobrak semua pintu, nyari satu temen kayak gitu. Ya. Nyari satu temen, karena temen yang itu tuh memang punya apa kayak kodam gitu juga lah. Nah jadi kayaknya nggak Kelas nih. iya kayaknya. kelas lah kayak Nggak gitu. gatuk lah. Nyari kalau itu kata Jawa. ya kayak mau ngomongnya kayak aku arep pateni kayak gitu. Pateni. Hmm. Ayo, wah. Langsung. Ayo. Ayo. Ngopo? Iya oh gitu. Tapi kan tadi Mas kan ada agenda Legio Maria. Kalau Danu ada agenda Legiun Asing kalau nggak salah. Zahrahan Kerangan. Gitu mas. Pan Bukering. Anthony Jomabala. Banyak lah legion asing gitu mas. Ronald Fagundes. Ini Ronald bagian Fagundes. ini bagian kalau di podcast gue nungguin nih nyebutin pemain bola nih. Nih Gibran denger gak sih ya? Enggak ya, di luar ya Gibran ya. Iya, Danilo Fernandes gitu mas. Pokoknya banyak lah. Agenda Legiun Asing. Bahasa ini banget ya, bahasa mitra olahraga Antv aja. Legion asing. Oke. Lucu banget. Saya ada agenda Legio Maria dulu buat berdoa. Monggo, saya juga ada. Enak aja. Emang mas doang yang punya agenda. Saya juga punya agenda Legion asing. Ya, deporasi nih. Ya Devoras. Sini Christian Carrasco. Spiderman tuh. Iya. Ngambil dulu dari sini lagi. Iya. Yang Jaipong siapa yang Jaipong? Ridwan Barkowi. Ini pemainnya gue nggak tahu semua lagi. Jaipong ya anjir. Oke deh kalau gitu. Ada lagi Mas, yang ingin nitip salam gak buat teman-teman seminarinya? yang Iya. udah lulus tapi Iya. ada angkatan yang lanjut. Ada. Banyak dong yang udah jadi 2012, ini. tar dulu sebentar 2012 masuk ya? Ya. 2000. Ya sekarang udah jadi Romo dong. belum. Belum deng masih
diakon. Diakon, benar. Mau diakon. Ini yang angkatanku yang projo-projo mungkin udah mau jadi diakon, udah lagi S2-an gitu lah ya. Tapi kalau yang serikat-serikat mungkin mereka masih habis masa tahun orientasi lah. Oh ya. Ke mana-mana. Temanku ada yang ke Oceania kayak gitu-gitu. Iya, ada lah. Ada. Benar. Jadi soalnya ini Jesuit. 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 Mengajar agama di Kepulauan Faroe gitu. Iya, serius. Jadi Benar, ada benar. ada ordo yang misionaris ke Argentina, kemana tadi? Uruguay, Oceania. Madagaskar. Oceania ya tapi ya. Kalau temanku di Oceania. Berarti ke belakangnya Papua Papua New Guinea Nugini, tuh. pulau-pulau Iya, iya. kecil lah. Iya ya, Fiji Island. Iya, makanya pas dia ditugasin ke daerah apa gitu di Oceania, gue cari, ya Allah ini pulau cuma segini doang di peta, ngapain lu di sana maksudnya? Gitu. Lah, orang Menyebarkan- diutus ngapain lu menyebarkan agama Kristen lah, Katolik lah. pengajar dia pengajar di pengajar sekolah. melanjutkan ya biasanya gitu. Haka tuh. Gitu kan. Ada loh teman gua di New Zealand. Dia akhirnya harus mengikuti, nggak harus sih sebenarnya, tapi dia tertarik pulang ke Indonesia bisa haka cuy. Iyalah karena Bisa. nonton. Kita kalau tinggal di Ponorogo lama juga bisa belajar reok lah. Iya benar, Iya. benar. Udah ikut lah, Ngeblend, udah ngeblend. Ya monggo Mas. Iya. Suruh ajakin nonton nanti ya angkatannya dan siap. kakak-kakak kelasnya. Main tuh dapat 100 orang baru. Ayo. Ya, ya buat semua teman-teman di alumni Seminari Mertoyudan lah ya, kakak kelas, adik kelas yang mungkin sekarang sudah jadi frater, diakon, kakak kelas yang udah jadi romo, dan teman-teman yang memilih jalan untuk berkeluarga. Ya, nostalgia lah dengar cerita di PMK Asik, gitu ya. asik. Ini nostalgia nih, Nostalgia benar-benar. kan, Nih. Pasti Pastikan- banyak yang nongol di komen. Iya, iya. Jadi Oke. kayak cuma didengerin, dan mungkin buat teman-teman kuliah saya lah ya. Oh iya, nih Oh temen iya. kuliah juga nih Temen di kuliah. Purwokerto. Iya. Unsut. Fakultas Biologi Unsut. Wah, keren. Jangan lupa tahun depan pada daftar ya di Unsut teman-teman. Dia promo. Lu duta humas. Mumpung UKT-nya nggak jadi naik. Oke, kalau Oke. tadi kejadian horor, biar sedikit nostalgia, ada kejadian lucu atau apa nggak buat angkatannya? Coba ingetin nih yang namanya ini gitu. Nanti suruh nonton atau gimana? Aduh, Pernah kejadian unik atau apa gitu? nggak prepare nih, nggak di Oh briefing. ya udahlah, nggak usah lah kalau kayak gitulah. Ya kalau cerita lucu di seminari apa sih, paling kebodohan-kebodohan kita lah. Berarti kalau gitu dibalik, temannya Mas De Brito yang nonton coba di komen. Iya. Nanti Ya, boleh tuh. Kebodohan macam apa Iya, yang pernah dilakukan di seminari. Mas De Brito nih? Banyak kalau kebodohan. Kabur itu kan juga kebodohan ya. Banyak kabur. Nah, escape. Nah, bahasanya kita escape. Escape. Gaya Lewat nih, kalau seminari itu kalau escape dulu kita lewat kandang babi. Lah itu kan Nah. sempat diceritain tuh kandang Ya, babi juga waktu Kandang itu. babi paling belakang, tapi sekarang udah nggak ada. Tuh, lewat kandang babi, terus kan pagar ya. Nah, itu bisa ada kayak bolongan gitulah. Masuk. Nah, depan seminar itu ada kali kecil. Jadi kita harus lewatin kali dulu buat nyampe ke jalan. Terus abis keluar, abis kabur, Ya udah, warnet dulu zaman 2012 mungkin ini ya. Apa namanya, kayak HP kan belum ada yang Android. Iya, iya. Kita masih ke warnet kan. Betul. Karena kalau hari Rabu, nah ini sebenarnya cerita kebodohan. Iya. Semua seminari ngalamin. Zaman saya ya. Heeh. Yang namanya hari Rabu, kalau kita keluar seminari, begitu bel kring, semua pada lari. Rebutan warnet. Oh. Kan seminari jalannya panjang tuh. Wow, udah angkatan pertama tuh pasti langsung ngacir tuh. Wet, nyari nyari warnet tuh, warnet. buka primbon. Ya apa? buka line, terus Iya, apa? ya, buat berkomunikasi Twitter, dengan dunia luar lah ya. Ya, gitu. ngegame juga ada kan, dan menonton video-video asik. Iya. MTV ampuh. Nah. Video asik kan. Oke, sekali lagi terima kasih Mas De Brito. Oke. Semoga sehat selalu, Amin. Amin. karirnya lancar, Amin. dan buat teman-teman semuanya juga tetap terus stay di kita ya. Ya. Oke. Kita ketemu lagi di perbincangan berikutnya. Bye. Bagus banget ya. Tapi benar nggak sih katanya ada yang pernah kesurupan sampai bawa pisau? Iya, kita dapat kisi-kisi kayak gitu. Coba Coba kita di- mute di- ya. Nih. Track satu-satu aja. Tadi tuh kita udah nge-tracking di adanya di sini nih. Tapi benar nggak Nih. katanya ada yang pernah kesurupan sampai bawa pisau? Iya, kita dapat kisi-kisi kayak gitu. Bukan suara lu. Iya, tapi itu Bukan ya ini bukan. sih. Ini persis banget kayak kalau dia lagi kena sih.
Serem banget. Dia kan setiap kali kalau misalnya mau kesurupan gitu, setiap kali dia mau kesurupan itu dia pasti kayak pertamanya ngerem dulu kayak kayak gitu. Iya orang kesurupan kan biasanya gitu kan. Apa sih? Tapi ya berarti kita minta tolong aja ya, Mas. Iya, coba ya. Coba kontak Coba ke nanti Mbah, ini izin. diambil, coba kan ini kan dari kamera nih, nggak mungkin nggak kedengeran ya. Nanti coba diambil aja nih di sini nih, Lagi di track sini yang langsung ini ya. nih. Ya ini kalau boleh tayang Nggak ya. apa-apa, berarti lebih panjang ceritanya. Tapi bener nggak sih katanya ada yang pernah kesurupan sampai bawa-bawa pisau? Iya kita dapat kisi-kisi kayak gitu. Iya, iya. Ya, Itulah. kita minta tolong. Itu berarti energinya sampai, guys. Tapi emang gitu pas mau kesurupan begitu. Pasti dia kalau kesurupan jadi napas gitu dulu. si Cipmang ini kan emang suaranya cempreng kan. Di suara itu cempreng banget kayak kalau ngomong, lu ngapain lu kayak gitu-gitu. Makanya dia Ya orang lucu. Biasanya gitu. Tapi emang biasanya gitu. Tapi setiap kali dia kesurupan, itu pasti suaranya jadi berat kan. Dan dia ini kan orang Lampung, Chinese, nggak bisa bahasa Jawa. Cuman kalau misalnya dia kesurupan pasti kayak gitu-gitu terus langsung ngomong kayak sopo kowe sing di gini. Oh, siapanya mana?